Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan hari-harinya selalu dalam kondisi lindungan Allah Subhanahu wa taala, baik, sehat, dan selalu bersyukur hari-hari kita. Amin. Hari ini kita akan membahas regresi linear sederhana, ya. Berarti selain regresi linear sederhana, ada juga regresi linear yang complicated, ya, yang tidak sederhana, ya. Yang artinya berarti variabel-variabelnya akan semakin banyak. Dalam analisis regresi itu digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai setidaknya satu variabel independen, ya. Setidaknya ada satu variabel independen. Berarti paling tidak dalam regresi sederhana ada dua variabel, ya, variabel dependen dan variabel independen. Regresi juga digunakan untuk menjelaskan dampak perubahan dalam variabel independen terhadap variabel dependennya, ya. Jadi variabel dependen adalah variabel yang ingin Anda jelaskan, sedangkan variabel independen adalah variabel yang digunakan untuk menjelaskan variabel dependen. Sehingga dapat kita lihat dalam model regresi linear sederhana itu hanya satu variabel independen, yaitu X. Kemudian hubungan antara X dan Y dijelaskan oleh fungsi linear. Model juga menggambarkan perubahan Y terkait dengan perubahan X, ya. Kalau X-nya berubah, Y akan berubah. Ingat, yang menjadi independen adalah X. X mengalami perubahan, maka Y akan terpengaruh, ya. Jadi perubahan Y terkait dengan perubahan X. Kalau X-nya berubah, Y-nya ikut berubah, ya. Inilah kalau kita lihat regresi dalam bentuk grafik, maka ada model regresi linear sederhana di mana YI sama dengan B0 ditambah B1, ya. Di sini ada biasanya menggunakan beta 0 atau beta 1 kali XI. XI itu berarti adalah data pada pada yang ke I, ya. Kemudian tambah error. Ini adalah model regresi linear sederhana, ya. Kalau kita melihat grafik dalam model regresi linear sederhana, ya, dalam model regresi linear sederhana, sumbu Y adalah menjelaskan prediksi Y dan sumbu X itu adalah menjelaskan data variabel X. Kemudian titik-titik berwarna biru itu adalah nilai yang teramati dari Y untuk X pada kondisi tertentu, ya. B0 adalah nilai rata-rata estimasi Y ketika nilai X dalam kondisinya 0. Sedangkan di situ B1 adalah estimasi perubahan nilai rata-rata Y untuk setiap perubahan 1 unit dalam X-nya. Kemudian ada kesalahan acak untuk nilai X I, ya. Nah, ini adalah ketika sebuah data memiliki simpangan terhadap garis model regresi linear sederhana. Nah, persamaan regresi linear sederhana memberikan perkiraan garis regresi dari populasinya. Jadi Y topi ini, YI, Y topi adalah estimasi atau prediksi nilai Y untuk observasi ke I, ya. Kemudian W0 tadi perkiraan intersepsi regresi, B1 perkiraan kemiringan regresi, X1-nya adalah nilai X untuk XI-nya, maksudnya XI-nya adalah nilai X untuk observasi I. Nah, B0 dan B1 diperoleh dengan menemukan nilai-nilai B0 dan B1 yang meminimalkan jumlah perbedaan kuadrat antara Y dan Y topi. Nah, ini ada beberapa rumus untuk mencari B0, ya. Nilai rata-rata estimasi Y ketika nilai X adalah 0, dan B1
adalah estimasi perubahan nilai rata-rata Y untuk setiap perubahan 1 unit dalam X ya. B1 bisa 2 ya. Bisa 2 cara. Nah, ini contoh kasus. Manajer penjualan mengumpulkan informasi tentang jumlah panggilan penjualan yang dilakukan oleh perwakilan sales dan jumlah mesin fotokopi yang dijual oleh perwakilan sales untuk sampel acak dari 10 perwakilan sales ya, perwakilan penjualan. Gunakan metode kuadrat terkecil untuk menentukan persamaan linear untuk mengekspresikan hubungan antara dua variabel. Berapa jumlah mesin fotokopi yang diharapkan dijual oleh perwakilan yang melakukan 20 panggilan? Tahap pertama, kita harus menemukan slope B1. Ya, hasil perhitungan B1 didapat 1,184. Tahap yang kedua, kita menemukan Y-intercept atau B0 ya. B0 didapat 18,94. Nah, ini adalah data kita, ada perwakilan sales ada 10 ya, sampai sudurun. Kemudian jumlah telepon penjualan ya, di mana si sales melakukan calling terhadap calon konsumen. Kemudian jumlah terjual ini disebut Y, kalau jumlah telepon disebut variabel X-nya ya. Kemudian kita bikin tabel seperti ini ya. Tabel seperti ini ada X, kemudian Y, kemudian X kali Y, kemudian X pangkat 2, kemudian rumus dari yang kita dapatkan dari mencari nilai B1. Jadi pertama kita harus cari nilai B1 ya, ini rumusnya. Nah, kita harus mengisi ini nanti. Nah, ini rumusnya yang di atas B1 ya. Ini kita pindahkan antara penyebut dan pembilangnya. Selanjutnya, langkah pertama adalah perkalian dari hasil X kali Y. 20 dikali 30. Nah, ini hasilnya. Ini kita tarik aja. Kalau manual pakai pulpen, kalian hitung satu-satu, berarti kan. Kemudian X pangkat 2 ya, kita pangkatkan 2. Kita tarik saja. Oke. Ini jumlahnya. Ini jumlahnya. Kemudian N-nya adalah masing-masing tadi 10 ya. Kita nilai rata-ratanya kita cari, nanti akan berguna ketika mencari B0. Nah, sekarang kita mencari yang N sigma XY dikurangi sigma X kali dengan sigma X sigma Y. N-nya 10 ya, jadi N-nya sama 10. Anda juga bisa menulis angka 10 di depannya. Bukan N-nya untuk X ya, tapi memang semua nilai N-nya adalah 10 pada regresi linear. Yang regresi linear sederhana kasus ini. Yang terakhir mengalihkan jumlah dari Y semuanya. Jumlah dari Y. Nah, jumlah dari Y mana? Ini 450. Nah, hasilnya adalah 9.000. Bisa juga ditulis dengan cara menulis 10 di depannya ya.
Untuk kalian mau memindahkan angka tanpa mengalihkan sel bisa juga. Saya menggunakan mengalihkan dengan sel-selnya di mana angka itu berada. Nah, itu sigma X kuadrat kita juga sudah dapatkan 5600 dikurangi sigma X yang dikuadratkan 220 dikuadratkan. Jadi hasilnya adalah 7600. Maka B-nya adalah 9000 dibagi dengan 7600. Nah, inilah kita sudah mendapatkan nilai B-nya. Setelah itu kita mencari nilai B0-nya ya. Kalau B1 sudah dapat 1,184, B1-nya itu adalah Y rata-rata, B0-nya adalah sama dengan Y rata-rata dikurangi B1 dikalikan dengan X rata-rata atau rata-rata X. Nah, jadi hasilnya adalah 18,94 ya. Sehingga persamaannya kita sudah mendapatkan B1, B0 dan B1, maka persamaan dari regresi linear sederhana bisa kita dapatkan. Ya, bisa kita dapatkan yaitu Y sama dengan 18,9476 ditambah 1,1842x ya. Nah, untuk kasus yang ketika x-nya 20 maka didapat Y sama dengan 42,6316. Terima kasih. Mudah-mudahan hitung manual regresi linear sederhana ini bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, silahkan subscribe dan like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.